Selamat datang di 24 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Edi Bugo Prabowo. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah hari ini baik, mudah-mudahan ya dan seterusnya sehat, semua anak-anak juga begitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio kami. Ya, sama-sama, tetap semangat anak-anak nih, tetap semangat. Bagaimana Pak rasanya mengajar di kelas 6? Ya. Kalau rasanya untuk di kelas 6 ya seperti kalian itu makan permen nano-nano. Pernah ya nano-nano. Itu rasanya bermacam-macam. Ada yang asin, masam dan sebagainya. Tapi yang kita pilih ya itu yang menyenangkan. Semua pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 istilahnya menyenangkan semua. Ya. Apa Pak yang membuat Pak Edi senang mengajar di kelas 6? Ya. Sebenarnya sama, dari kelas 1 sampai kelas 6 sama, senang semua. Pak Edi juga senang, Bapak Ibu guru juga senang. Cuma yang paling mudah ya sudah kelas 6 itu, kelas 5, kelas 6 sudah bisa diajak omong-omongan. Ya, itu yang utama. Ya. Kelas 6 itu bandel-bandel atau tidak Pak? Kalau bandel tidaklah, namanya anak-anak, mungkin kalian juga seperti itu. Jadi sama. Tidak ada yang bandel, anak tidak ada yang bandel. Cuma kurang perhatian mungkin. Ya. Itu. Kenakalan yang paling membuat Pak Edi jengkel atau marah apa sih Pak? Ya, kenakalan yang membuat Pak Edi saya jengkel atau atau marah apa sih Pak? Ya mungkin kalau marah sebenarnya tidaklah kalau marah. Cuma ya mungkin pada saat anak itu rame banget. Ya rame, tidak memperhatikan gurunya, itu yang mungkin dari Pak Edi agak sedih, bukan marah juga bukan, tapi sedih juga. Ya itu. Berapa lama Pak Edi berakhir sebagai guru? Berakhir sebagai guru kalau di itu sekitar tahun 2040 kalau tidak salah itu. Oh, berkarir. Oh iya, sudah berapa lama berkarir gitu ya? Kalau berkarir Pak Edi sudah mulai pernah di SD Banaran Kulon. Itu naik sepeda itu Bang, pojok sana itu naik sepeda pernah. Kemudian di SD Bujangan 3 tahun. Kemudian mulai 2003 sampai sekarang itu di SD Gemenggeng. Itu jadi sudah hampir 25 tahun. Ya, itu. Apakah Pak Edi memiliki pekerjaan selain mengajar? Pekerjaan selain mengajar ada pastinya. Ya pasti kalau pekerjaan satu membimbing anak-anak Pak Edi di rumah. Itu sudah pasti itu ya. Jadi kalau pulang dari sekolah ya pasti kita ketemu anaknya Pak Edi ya. Muridnya ganti anaknya Pak Edi yang ada di rumah. Itu yang utama. Apa kesulitan yang pernah Pak Edi hadapi selama berkarir menjadi guru? Kesulitan. Ya. Kesulitan dari Pak Edi selama menjadi guru kelihatannya ya tidak ada lah kesulitan. Cuma mungkin agak sedikit bagaimana ya rasanya berat ada. Cuma semua pekerjaan pasti berat. Nanti anak-anak kalau kamu jadi sampean itu menjadi apapun semua berat. Tapi kalau kita jalani dengan senang ya tidak ada yang kesulitan, tidak ada lagi. Ya. Apakah menjadi guru selalu menjadi cita-cita Pak Edi dari kecil? Cita-cita Pak Edi dari kecil guru dulu malah enggak. Dulu Pak Edi itu malah senangnya ingin menjadi sederhana, menjadi servis di elektronik. Jadi memperbaiki televisi, memperbaiki apapun yang
sifatnya alat-alat elektronik itu yang menjadi kesukaan Pak Edi. Tapi setelah sama bapak ibunya Pak Edi disuruh tuh kuliah, sekolah lagi untuk menjadi guru, ya kita ikuti dari bapak ibu orang tua, betul bapak ibu orang tua. Jadi itu yang saya ikuti, walaupun harus meninggalkan kesenangannya Pak Edi yaitu servis elektro, tapi lebih menyayangi orang tua. Ya. Pak Edi sudah ASN ya? Ya, alhamdulillah. Semoga barokah itu ya, nak ya. Apakah Pak Edi bisa menceritakan perjuangan Pak Edi menjadi guru dari honorer hingga ASN? Betul, ya tadi sudah Pak Edi sebutkan itu pernah awalnya tapi jauh itu di SD Banaran Kulon 3. Selama 3 bulan, bukan 3 hari ya, 3 bulan Pak Edi naik sepeda dari Kedondong sampai ke Banaran Kulon, Kempuran. Itu dari sini sampai sana hampir 1 jam sepedahan, 3 bulan. Nah, 3 bulan berat banget, belum aspal gitu. Tadi ke sana belum aspal sama sekali. Kemudian pindah, diajak teman untuk pindah lebih dekat lagi di SD Buyangan. Oh, itu juga. Kemudian tahun 2000 berapa tadi? 2003 ke sini. Sudah. Ada tidak hal yang membuat Pak Edi tidak senang bekerja di SDN Gemenggeng? Tidak senang? Ya, kemudian tidak ada, senang semua anak-anaknya. Ya, cukup bagus semua, ya, cukup pintar-pintar semua. Jadi senang. Jadi di mengajar anak-anak mulai kelas 3 juga Edi pernah, di SD Gemenggeng itu mulai kelas 4 juga pernah, kelas 5 juga pernah, kelas 6 pun juga pernah. Adakah pesan yang ingin Pak Edi sampaikan kepada murid-murid? Iya. Untuk pesannya Pak Edi itu di murid-murid kelas 1 sampai kelas 6 itu pesannya ya tetap semangat, tetap harus di dalam hatinya itu harus ada istilah saya harus mencari ilmu, saya harus menuntut ilmu, itu harus itu. Jadi ilmu itu di atas segalanya, ya. Ilmu di atas segalanya, selain ilmu cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Nah, jadi 2 pesannya Pak Edi nanti disampaikan mungkin pada teman-temannya. 1, ilmu sangat-sangat penting, tidak hanya sangat penting tapi sangat-sangat penting. 1. Yang kedua pengalaman, jadi pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan itu juga harus kamu cari. Itu pesannya Pak Edi. 2 ya, itu ya. Terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Baik, tetap semangat, tetap